Baiklah, kembali dengan saya Bribtu Aku Farisisa SK dalam channel YouTube Fana PC Voice Teacher. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu negara di part yang ketiga. Nah, dalam part ketiga ini kita akan bahas apa? Saksikan setelah intro yang satu ini. Intro mainkan. Nah, baiklah, di part ketiga ini kita akan membahas tentang bab ketiga ilmu negara, yaitu tentang unsur negara. Nah, baiklah, langsung saja kita bahas tentang unsur negara ya. Unsur-unsur yang diperlukan bagi terbentuknya negara menurut Convention on Rights and Duties of State Montevideo, Pan Amerika tahun 1933 adalah yang pertama adalah a permanent population ya, atau rakyat, mungkin bisa disebut masyarakat. Kemudian yang kedua adalah a definite territory atau wilayah, suatu batas wilayah. Kemudian ada lagi government, pemerintahan yang berdaulat. Kemudian ada lagi capacity to enter into relation with other state atau hubungan suatu negara gitu ya. Baiklah, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu penduduk atau rakyat. Nah, di sini yang dimaksud dengan rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama sehingga menghimpun menjadi suatu perkelompokan ya, yang disebut dengan masyarakat. Meskipun mereka mungkin berbeda keturunan, kepercayaan maupun warna kulit, yang hidup terorganisir dengan baik ya. Jadi bisa disebut dengan organized population ya. Nah, nama lain dari rakyat itu bisa saja rumpun atau karena memiliki ciri-ciri jasmani yang sama ya. Kemudian bangsa, persamaan kebudayaan, kemudian juga nadi atau persamaan politik ya. Nah, kemudian Ernest Renan mengartikan bangsa sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai perasaan yang sama, dan dia mengatakan bahwa rakyat dibagi menjadi dua, yaitu warga negara dan orang asing. Warga negara adalah semua orang yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu negara, yakni berupa hak dan kewajiban. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Kemudian ada juga asas penentuan kewarganegaraan. Dalam asas penentuan kewarganegaraan itu dibagi menjadi dua, ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Yang asas ius sanguinis itu bisa disebut dengan law of the blood atau pendapatan hukum dari cara keturunan atau aliran darah ya. Sedangkan asas ius soli itu berdasarkan pemenuhan kewarganegaraan dengan tempat kelahiran gitu ya. Kemudian ada lagi status warga negara. Dalam status warga negara ini dibagi menjadi 4, ada status positif, positif negatif, kemudian ada status aktif maupun status pasif. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita mulai dari status positif ya. Status positif warga negara adalah yaitu memberi hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif daripada negara ya, mengenai perlindungan jiwa maupun perlindungan harta benda dan hak milik maupun kemerdekaan dan lain sebagainya. Sedangkan status negatif seorang warga negara itu akan memberi jaminan kepada masyarakat ya, bahwa negara itu tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asli hak-hak asasi warga negara. Dalam keadaan tertentu, negara dapat melanggar hak jika tindakannya ditujukan untuk kemanfaatan dan kepentingan umum. Kemudian ada lagi status aktif. Ini memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan ya. Jadi warga itu aktif, bisa ya ikut serta dalam pemerintahan. Nah, warga negara diberi hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota DPR. Kemudian status pasif yang terakhir ya, itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah dari negaranya. Nah, seperti biasa, selanjutnya kita akan membahas kewarganegaraan dalam Islam ya.
kita bahas tentang perspektif Islam. Meskipun negara Islam itu berdasarkan ideologi, namun dalam pemberian status kewarganegaraan ya itu berdasarkan wilayahnya atau bermigrasi ke dalam wilayahnya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anfal ya ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman berhijrah meninggalkan negerinya berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan suka dan pertolongan kepada orang-orang yang berhijrah tersebut, mereka ini satu sama lain sudah terikat dalam ikatan sejak awal ya. Nah, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi tidak hijrah, kamu tidak terikat apa-apa dengan mereka dalam ikatan setia kawan sampai mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama dari serangan kaum kafir. Kamu wajib menolong mereka kecuali jika antara kamu dengan kaum kafir terikat oleh perjanjian tidak saling menyerang, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini meletakkan prinsip dasar perundang-undangan Islam ya, yaitu yang pertama, negara wajib melindungi segenap orang-orang yang berada di tanah tumpah darah negara Islam. Yang kedua lagi, kaum muslimin yang berada di negara Islam, negara tidak wajib melindunginya, tetapi dijalin persaudaraan Islami. Nah, setelah kita membahas tentang penduduk atau masyarakat atau rakyat, nah, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu wilayah teritori tadi ya. Nah, wilayah itu adalah batas suatu daerah di mana kekuasaan negara itu berlaku ya, yang dapat dikenali dengan baik secara faktual maupun yuridis. Begitulah pengertian dari wilayah tadi ya, teritori itu. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Ya, di kawasan tadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk dengan paksaan ya. Nah, yang tersedia ini di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan luar eksternal sovereignty. Pemerintah menurut Lauderdale mengatakan bahwa pemerintah itu merupakan syarat utama atau terpenting bagi suatu negara. Jika ternyata secara hukum itu faktanya pemerintah menjadi boneka dari negara lain, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan menjadi negara. Jadi intinya negara itu mempunyai suatu pemerintahan sendiri yang berdiri sendiri dan tidak dapat diatur-atur atau dikendalikan oleh negara lain, gitu ya. Kemudian kita bahas tentang pengakuan dari negara lain ya. Menurut bagaimana keberadaan negara sebagai kenyataan tidak digantungkan kepada kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, yang lebih utama adalah kemampuan untuk menjalankan atau menerima pemerintahannya secara efektif dalam wilayah negara yang bersangkutan. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain juga menjadi syarat konstitutif keberadaan suatu negara. Baiklah, saya rasa cukup sekian ya dalam pembahasan bab ketiga ini. Cukup singkat dan ringkas mengenai unsur dari negara. Ya, tadi ada rakyat, kemudian ada wilayah, kemudian adalah pemerintah yang berdaulat, dan juga adalah pengakuan dari negara lain ya. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga memberikan inspirasi serta pengetahuan lebih kepada kalian. Kita bersama, saya juga disini belajar, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang asal mula terbentuknya negara ya di bawah perempuan. Oke, dengan cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk memberikan saya dukungan dan support, jangan lupa memberikan saya like. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar notifikasi akan muncul di video kalian apabila saya mengupload video terbaru. Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, salam sehat ilmu, salam semangat, salam sukses, salam hebat. Yes.